Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah, semoga rahmat dan karunia-Nya tercurahkan kepada Nabi beserta kepada sahabat dan keluarganya yang tercinta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tonton videonya sampai habis agar teman-teman semuanya tidak sesat dan tidak salah faham karena kisah Nabi Adam yang akan kita sampaikan ini berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah, Al-Quran surah Al-Hijr, dan Al-Quran surat Al-A'raf. Untuk Al-Quran surah Al-Baqarah ayat keberapanya maka ditonton sampai habis, nanti kita jelaskan di videonya ya. Untuk Al-Quran surat Al-A'raf ayat keberapanya juga silahkan ditonton sampai habis videonya. Dan untuk Al-Quran surat Al-Hijrnya ayat keberapanya nanti kita jelaskan di videonya ya. Ayat keberapanya dan bagaimana kisahnya silahkan ditonton sampai habis. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa di like dan di subscribe, tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dakwah-dakwah kita. Semoga bermanfaat. Dan jangan juga lupa untuk share ke teman-temannya. Subscribe channel kami ini, satu subscribe sangat bermanfaat bagi dakwah kami. Allah subhanahu wa ta'ala hendak menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Suasana di langit sangatlah tenang namun penuh makna. Allah mempersiapkan manusia pertama yang akan menjadi khalifah di bumi. Pada saat itu tubuh Nabi Adam alaihi salam yang terbuat dari tanah liat sudah terbentuk, namun masih tanpa ruh. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat ke-28 dan ayat ke-26. Baik, kita akan membacakan ayat yang ke-26-nya ya, karena ayat ke-28 itu Nabi Adam sudah diciptakan dan ditiupkan ruhnya. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hamalim masnun. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering dan dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Di tengah kemuliaan proses penciptaan ini, ada satu makhluk yang hati dan pikirannya diliputi kebencian dan rasa iri. Dia adalah Azazil. Azazil yang saat itu masih tinggal di surga menyadari bahwa makhluk baru ini akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di mata Allah, bahkan lebih tinggi dari dirinya yang selama ini merasa paling mulia. Karena Azazil atau iblis diciptakan Allah dari api, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat ke-27, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jin atau iblis dari api yang sangat panas Allah menciptakan. Azazil atau iblis merasa dirinya yang diciptakan dari api jauh lebih berharga daripada manusia.
yang terbuat dari tanah. Baginya adalah penghinaan bahwa makhluk yang berasal dari zat yang rendah yang akan menyainginya. Dipenuhi rasa iri, Azazil atau iblis mendekati tubuh Nabi Adam alaihi salam yang belum bernyawa. Matanya menyala penuh kebencian melihat tubuh manusia yang tak bergerak itu. Dia merasa seolah kemuliaannya sebagai pemimpin para malaikat dan penghuni surga akan direnggut oleh makhluk baru ini. Dalam tindakan penuh penghinaan dan kesombongan, Azazil atau iblis meludah ke arah tubuh Nabi Adam alaihi salam. Ludahnya jatuh tepat di bagian perut Nabi Adam, dengan harapan bahwa tindakannya itu akan merusak ciptaan Allah sebelum ruh ditiupkan ke dalam tubuhnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui menyadari tindakan keji tersebut. Wahai Azazil, suara Allah menggema di seluruh langit. Bagaimana engkau berani menghina ciptaanku? Mendengar teguran Allah, Azazil terdiam. Dia tak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Dalam hatinya dendam membara. Dia tidak bisa menerima bahwa derajat manusia akan lebih tinggi dari dirinya. Sebagai hukuman atas kesombongannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengusir Azazil atau iblis ini dari surga, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 34, "Fakhruj minha fa innaka rojim." Kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Sejak saat itu Azazil atau iblis tak lagi diakui sebagai makhluk yang mulia. Dan dia bukan lagi pemimpin para malaikat, dan kehormatannya di hadapan Allah telah hilang. Namun alih-alih merasa bersalah, Azazil hanya semakin membenci Nabi Adam alaihi salam. Dendamnya begitu mendalam sehingga ia bersumpah akan menggoda manusia yang ada di bumi, anak cucu Adam, dan menyesatkannya, sebagaimana yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 39, "Aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in." Ya Tuhanku, karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, karena Engkau telah mengutuk aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi anak cucu Adam di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Iblis atau Azazil berjanji kepada Allah bahwa dirinya akan berusaha menggoda dan menyesatkan anak keturunan anak cucu Adam. Walaupun diusir dari surga, Azazil atau iblis tidak berhenti merencanakan kejahatan. Di luar gerbang surga, hatinya dipenuhi rencana busuk untuk merusak Nabi Adam alaihi salam sebelum ia mendapatkan ruh. Namun karena tidak diizinkan masuk kembali ke surga, Azazil mencoba mencari bantuan dari makhluk-makhluk lain yang berada di pinggir sungai. Dia bertanya kepada mereka, apakah ada yang mau membantunya untuk menyusup kembali, tapi tak ada satupun dari mereka yang mau. Alat kejahatan bagi Azazil. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Azazil bertemu dengan ular, makhluk yang pada saat itu merupakan salah satu ciptaan Allah yang berada di surga.
Ular memiliki tubuh yang anggun dengan 4 kaki yang kokoh, dan ia dapat terbang di udara dengan lemah gemulai, membuatnya dihormati oleh makhluk-makhluk lainnya. Wahai ular, Azazil memulai dengan suaranya yang merayu. Kau begitu mulia dan dihormati di surga. Jika kau izinkan aku masuk ke dalam tubuhmu, aku akan memberikanmu kemuliaan yang lebih besar lagi. Izinkan aku masuk ke dalam mulutmu, dan aku akan menunjukkan sesuatu yang sangat penting di dalam surga. Dengan tipu dayanya, Azazil atau iblis berhasil untuk membujuk ular menyembunyikannya di dalam mulutnya. Ular yang terhasut oleh janji Azazil atau iblis setuju untuk membawanya masuk ke dalam surga tanpa menyadari konsekuensi besar yang akan ia hadapi. Begitu berhasil masuk kembali ke dalam surga, Azazil atau iblis melalui perantara mulut ular menemui seekor kuda yang juga merupakan makhluk yang mulia di surga. Dengan licik Azazil menabur kebencian di hati. Kuda berkata, "Tahukah engkau, wahai kuda, bahwa makhluk yang sedang Tuhanmu ciptakan ini beserta keturunannya akan menunggangi punggungmu dan keturunanmu selamanya." Mendengar ini, kuda yang sebelumnya tenang menjadi marah besar. Pikirannya dibutakan oleh provokasi Azazil. Kuda segera bergerak menuju tubuh Nabi Adam yang masih berupa tanah liat, berniat untuk menginjaknya dan menghancurkan bentuknya sebelum roh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat tidak membiarkan rencana jahat Azazil terwujud sebelum kuda berhasil mencapai tubuh Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengambil bagian tubuh yang terkena ludah Azazil. Dari bagian itulah Allah menciptakan anjing-anjing tersebut. Anjing tersebut diciptakan untuk melindungi manusia, dan seketika ia mengusir kuda tersebut, melindungi tubuh Nabi Adam alaihi salam dari kerusakan. Dari sinilah asal-usul kesetiaan anjing kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dari bagian tubuh Nabi Adam alaihi salam yang diselamatkan dari kejahatan Azazil yang menjadikan anjing sebagai makhluk yang setia kepada manusia. Namun karena asal-usul penciptaannya yang berasal dari ludah Azazil, anjing juga memiliki status najis dalam syariat Islam. Meskipun demikian, anjing tetap diciptakan dengan tugas yang mulia untuk menjaga manusia dari bahaya seperti yang telah ia lakukan sejak awal penciptaannya. Setelah mengetahui bahwa ular membantu Azazil masuk kembali ke surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan hukuman berat kepada ular. Wahai ular, karena kau telah membantu musuhku, maka aku akan mencabut kehormatanmu di surga. Mulai hari ini kau tidak lagi memiliki kaki yang kokoh, kau tidak lagi dapat terbang di udara. Kau akan melata di atas perutmu selamanya. Sejak saat itu, ular kehilangan kakinya dan hanya bisa merayap di tanah sebagai pengingat atas pengkhianatannya.
Tidak hanya itu, Allah juga membuat mulut ular berbisa sebagai tanda bahaya yang pernah ia sembunyikan di dalam tubuhnya. Azazil yang bersembunyi di dalam mulut ular juga menerima akibat dari tindakannya. Meskipun ia berhasil memprovokasi kuda dan berusaha merusak tubuh Nabi Adam alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala menghentikan rencananya. Azazil atau iblis akhirnya kembali diusir dari surga. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-34, Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan kebenciannya terhadap manusia semakin menjadi-jadi. Hingga tibalah ketika para malaikat melakukan musyawarah besar. Ketika itu Allah, zat pemilik kemutlakan dan semua niat, mengutarakan maksud untuk menciptakan pemimpin di bumi. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Malaikat berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Allah berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu Allah sempurnakanlah penciptaan Nabi Adam sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat ke-29, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya. Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Fa'idha sawwaituhu wa nafa'tu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan penciptaan Nabi Adam, aku tiupkan roh ke dalam tubuhnya, ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Lalu Allah perintahkan para malaikat bersujud kepada Nabi Adam sebagaimana firman Allah yang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-34, Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang yang kafir. Azazil atau iblis sebagai penghulu para malaikat dengan semua gelar dan sebutan kemuliaan, Azazil merasa tak pantas bersujud kepada makhluk lain termasuk Nabi Adam karena merasa penciptaan dan statusnya yang lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala melihat tingkah dan sifat Azazil atau iblis ini
Lalu Allah berfirman sebagaimana di dalam Al-Quran surah ke-7 atau surah Al-A'raf sama aja di ayat ke-12. Qala ma mana'aka alla tasjadu idh amartuk. Qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Lalu Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat ke-13, lanjutan surah ke-12 tadi. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sagirin. Maka turunlah kamu dari surga karena kesombongannya. Lalu Allah mengusir iblis. Di dalam Allah mengusir iblis dari surga, sebagaimana firman-Nya yang barusan saya baca ini, Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-13. Maka turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Azazil atau iblis sejak itu tak lagi berhak menghuni surga. Kesombongan dirinya yang merasa dirinya lebih baik dan lebih mulia dari makhluk lain telah menyebabkannya menjadi penentang Allah yang nyata. Karena Azazil atau iblis ini telah diusir Allah dari surga, lalu iblis menjawab sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-14, lanjutan yang tadi. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai mereka dibangkitkan. Di ayat ke-15-nya Allah mengabulkan permintaan iblis dan lanjut ke ayat 16. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Di ayat 16 ya. Lanjut ke ayat 17. Di akhir ayat 16 tadi, aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Lanjut ke ayat 17. Thumma latiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Awas, hati-hati. Itulah godaan jin, iblis, dan setan yang saat ini nyata yang kita rasakan. Karena kesalahan jin dan setan, ia diusir oleh Allah dari surga. Lalu dia meminta, berdoa kepada Allah, meminta agar Allah mengizinkan dia untuk mengganggu manusia, untuk teman dia nantinya di neraka. Awas, hati-hati. Sombongan dari Azazil atau iblis sejatinya sejak malaikat Israfil dan para malaikat datanginya agar mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itu ketika mendengar penjelasan malaikat Israfil, Azazil atau iblis berkata, "Ya Allah, hamba-Mu yang manakah yang berani menantang perintah-Mu?"
Sungguh aku ikut mengutuknya. Azazil lupa atau iblis lupa dirinya adalah juga hamba Allah dan tidak menyadari bahwa kata hamba yang tertera pada tulisan di pintu surga bisa menimpa kepada siapa saja termasuk dirinya. Lalu demi mendengar ketetapan Allah, iblis bertambah nekat seraya meminta kepada Allah. Ibnu Qayyim rahimakumullah dalam kitabnya Igsatul Lahfan berkata, jalan yang dilalui oleh insan ada 4, tidak lebih. Dia berkata, dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Di jalan manapun yang ia lalui, dia akan menemui setan. Bila menempuh jalan ketaatan, ia menemui setan yang selalu siap menghalangi dengan berbagai taktik atau memperlambat laju jalannya. Bila ia menempuh jalur kemaksiatan, ia akan menjumpai setan yang selalu siap mendukungnya. Ketika iblis dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah mukanya dari aslinya yang sangat indah menjadi seperti babi hutan. Allah merubah kepalanya menjadi seperti kepala unta. Dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelalak pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek. Kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Setelah itu Allah mengusirnya dari surga. Dia, setan atau Azazil atau iblis, tidak bisa lagi. Allah telah melaknatnya hingga hari kiamat, sebagaimana firman-Nya yang telah saya jelaskan tadi. Walaupun sebelumnya iblis atau Azazil sangat indah dan rupawan, mempunyai 4 sayap seperti para malaikat, banyak ilmu, rajin ibadah, menjadi kebanggaan para malaikat, serta menjadi pemimpin para malaikat muqarrabin, tetapi semua itu tidak menjamin iblis atau Azazil jaminan sama sekali baginya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melaknatnya hingga hari kiamat. Saat Nabi Adam tercipta seorang diri, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa untuk menemani Nabi Adam di surga. Nabi Adam sangat bahagia dengan terciptanya Hawa. Begitu pula Hawa juga gembira bertemu Nabi Adam. Mereka diberikan rumah di surga yang indah. Dan juga di surga ada banyak sungai dan pohon-pohon yang tak pernah mati. Ada juga sungai yang mengalirkan madu dan susu. Selain itu di surga terdapat mata air yang abadi. Tidak panas, tidak pula dingin. Tidak panas dan tidak pula dingin. Menyegarkan bila diminum. Adam dan Hawa diberikan karunia yang sangat besar, lagi membahagiakan di surga. Mereka dibebaskan menikmati semua yang ada di surga. Mereka memakan beraneka ragam buah-buahan yang berwarna. Semua buah-buahan tersebut memiliki rasa yang sangat nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa diberikan karunia besar di surga dan diperbolehkan oleh Allah menikmati segala macam yang ada di surga. Tetapi ada satu larangan sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat ke-35.
Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah engkau dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Bahkan memakan buah yang ada di pohon itu pun tidak diperbolehkan oleh Allah. Pohon itu sangat indah dengan buahnya yang bergantungan. Nabi Adam dan Hawa selalu melewati pohon tersebut, tapi hanya sekedar melihatnya. Seperti janjinya iblis, tidak akan pernah membiarkan manusia hidup penuh kebahagiaan. Ia masih dendam dan akan terus berusaha berbagai macam cara dan taktik membujuk manusia mengikuti rayuan dan hasutannya. Melihat Nabi Adam dan Hawa yang hidup bahagia di surga, Iblis atau Azazil pun tidak akan pernah diam. Iblis atau Azazil pun mencari cara bagaimana agar Adam dan Hawa turut lengah dan tersungkur. Beberapa kali cara pun dilakukan, dan beberapa kali itu pula gagal. Tetapi ada satu peristiwa yang akhirnya membuat keduanya terjungkal juga. Iblis atau Azazil pun menemukan Nabi Adam dan Hawa terpedaya oleh mereka. Iblis membujuk Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon terlarang. Azazil atau Iblis datang menemui Nabi Adam dan Hawa. Iblis atau Azazil menanyakan tentang pohon terlarang. Iblis atau Azazil berusaha membujuk Nabi Adam dan Hawa memakan buah dari pohon yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala tipu muslihat, Iblis melancarkan aksinya membujuk Nabi Adam dan Hawa. Hawa pun terbujuk oleh rayuan Iblis. Ia ingin sekali memakan buah dari pohon terlarang. Namun Nabi Adam selalu mengingati Hawa untuk tidak memakannya karena perintah Allah. Iblis malah menuntun dan mengantarkan mereka ke tempat pohon terlarang. Nabi Adam dan Hawa pun mengikutinya karena iming-iming bahwa buah pohon terlarang itu memberikan kehidupan abadi. Akhirnya mereka pun termakan rayuan iblis dan memakan buah dari pohon terlarang itu. Sebagaimana iblis atau Azazil yang menggoda Nabi Adam dan Hawa di surga, sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah ayat ke-36, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan yang ada di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Sesuatu menakjubkan terjadi ketika Nabi Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang. Tiba-tiba semua pakaian yang mereka kenakan hilang. Mereka telanjang bulat, aurat masing-masing pun terlihat. Mereka merasa malu, dan ketika melihat pohon ara dan pohon pisang yang berdaun lebar, mereka segera bersembunyi di baliknya. Mereka merasa menyesal, takut dan malu atas perbuatan yang telah dilakukan.
Mereka telah berbuat dosa dan melanggar apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersujud dan memohon ampunan. Mereka benar-benar menyesali perbuatannya. Api nasi telah menjadi bubur. Iblis sangat senang karena telah berhasil menyesatkan Nabi Adam dan Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa apa yang telah diperbuat oleh hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa Nabi Adam dan Hawa. Namun untuk mensucikan dosa yang telah mereka perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk turun ke bumi beserta setan, juga diperintahkan Allah turun ke bumi. Maka pada saat itulah perseteruan manusia dan setan yang hingga saat ini berada di bumi. Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi bersama iblis juga. Nabi Adam turun di sebuah gunung, sedangkan Hawa turun di Bukit Marwah. Dan iblis turun di lembah garam pasrah dekat perairan Teluk. Jauh sebelum mereka turun ke bumi sudah terdapat kehidupan, baik hewan-hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Nabi Adam bersujud sesampainya di bumi dan memohon ampun tiada henti. Meskipun telah berbuat dosa, Nabi Adam dan Hawa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-37. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat Tawwabur Rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam ke bumi untuk menguji dirinya. Apakah Nabi Adam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah justru ia berpaling terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih memilih mengikuti iblis. Nabi Adam teringat akan istrinya, yaitu Hawa. Mereka turun ke bumi ini terpisah jarak yang jauh. Nabi Adam sangat ingin bertemu dengan orang yang sangat ia cintai, yaitu Hawa. Namun ia tidak tahu di mana keberadaan istrinya Hawa. Juga tidak tahu kemana harus melangkahkan kaki untuk mencari Hawa. Meskipun begitu, Nabi Adam tetap berjalan menyusuri bumi untuk mencari keberadaan Hawa. Malaikat turun ke bumi dan mengatakan kepada Nabi Adam, Hawa ada di suatu tempat yang jauh di bumi. Ia sedang menunggumu, ia sendirian, ia sedang mencarimu. Jika engkau mengikuti jalan ini, maka engkau akan menemuinya. Nabi Adam pun segera berangkat mengikuti. Ia diliputi perasaan penuh harap agar dapat bertemu istrinya lagi. Ia berangkat untuk menemui istrinya dengan telanjang kaki tanpa alas. Ia berjalan bermil-mil jauhnya. Saat ia lapar, ia makan tumbuh-tumbuhan. Ketika hari mulai gelap, ia mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Setelah itu, hewan buas masihlah amat sangat banyak. Nabi Adam menempuh perjalanan selama berhari-hari. Siang dan malam ia terus berusaha sekuat tenaga berjalan untuk mencari istrinya, hingga akhirnya ia telah sampai di Mekah. Ia merasakan bahwa di tempat inilah atau di bukit inilah nantinya ia akan bertemu dengan Hawa. Di sisi lain, Hawa juga sedang menunggu kedatangan Nabi Adam. Namun ia juga tidak tinggal diam begitu saja. Ia juga berusaha untuk mencari Nabi Adam. Ia pergi ke puncak-puncak bukit, berharap melihat atau menemukan Nabi Adam. Namun ia tak melihat keberadaan Nabi Adam. Ia mendaki terus dan terus, dari bukit satu ke bukit lainnya.
Suatu hari ketika Hawa berada di suatu puncak sebuah bukit, ia melihat dengan sangat jeli ke sana kemari. Ia melihat ada seseorang datang sedang menuju ke arahnya. Hawa tahu bahwa itu adalah Nabi Adam, meskipun nampak dari kejauhan. Segera ia menuruni bukit dan berlari menuju ke arah orang tersebut. Ia merasa bahagia dan penuh harap dapat bertemu dengan Nabi Adam. Temuan yang diharapkan dan yang dinanti pun terjadi. Nabi Adam dan Hawa bertemu di suatu tempat yang teduh dari sebuah bukit. Adam dan Hawa menangis karena bahagia bisa bertemu dengan orang yang dicintai. Mereka pun tak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mempertemukan mereka kembali. Kehidupan di muka bumi tak seperti kehidupan di surga. Tak ada siang dan malam. Jika di surga tak ada siang dan malam, tak ada binatang buas, tak ada pergantian musim. Itu semua memang hanya ada di bumi. Lalu Nabi Adam dan istrinya memilih suatu daerah yang indah guna mereka tinggali. Tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sembarang macam tumbuh di tempat tersebut. Kini Nabi Adam harus bekerja demi untuk keberlangsungan hidup mereka. Mereka tinggal di dalam gua sebelum mereka membangun pondok kayu. Nabi Adam bekerja keras sampai dirinya merasa lelah. Nabi Adam juga menanam benih, memanen, menggiling, dan membuat adonan serta memanggang 2 roti untuk mereka makan. Waktu terus berlalu hingga suatu hari Hawa melahirkan 2 bayi laki-laki dan 2 bayi perempuan. Penduduk bumi pun bertambah dan genap menjadi 6 orang. Adam dan Hawa hidup bahagia bersama putra dan putrinya. Nabi Adam dan Hawa memberi nama putranya Habil dan Qabil, sedangkan putrinya diberi nama Iklima dan Labuda. Habil dan Qabil pergi mengikuti ayahnya untuk belajar bekerja. Mereka belajar kepada ayahnya tentang cara membajak tanah dan mengembala ternak, sedangkan Iklima dan Labuda membantu ibu mereka mengurus rumah. Hidup mereka bergantung pada aktivitas kerja dan usaha mereka. Di antara anak-anak mereka, kisah Qabil dan Habil adalah yang paling terkenal, hingga diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27 sampai ke 31. Kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 27 sampai ke 31 karena kisah ini memberikan pelajaran kepada seluruh umat manusia tentang bahayanya iri hati dan pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perselisihan antara Qabil dan Habil bermula ketika Nabi Adam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkannya untuk menikahkan anaknya yang tidak sekandung. Dalam konteks ini, sekandung berarti berada dalam satu kandungan yang sama atau kembar, karena tidak ada manusia lain pada saat itu. Nabi Adam pun kemudian mengumpulkan empat anak-anaknya dan menetapkan keputusan bahwa Qabil akan menikahi Labuda, saudara kembar Habil. Sedangkan Habil akan menikahi Iklima, saudara kembar Qabil. Namun keputusan ini ditolak keras oleh Qabil karena merasa Iklima lebih cantik dari Labuda. Qabil juga merasa sebagai seorang yang terlahir kembar dengan Labuda, seharusnya hanya dirinya yang pantas menikahi Labuda.
Kemarahan Qabil atas keputusan ayahnya tentang pernikahan tak kunjung reda. Meskipun Nabi Adam telah mencoba menjelaskan bahwa perintah tersebut datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qabil terus-menerus menolak hal itu. Baginya keputusan tersebut hanyalah akal-akalan ayahnya. Yang lebih menyayangi Habil melihat kemarahan Qabil, Nabi Adam pun memerintahkan kedua putranya untuk berkurban, agar anak-anaknya dapat melihat sendiri pilihan mana yang lebih baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habil yang merupakan seorang pemilik peternakan sekaligus pengembala kambing menyerahkan kambing yang paling baik dan gemuk untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memperdulikan persembahannya diterima atau tidak. Hati Habil penuh dengan harapan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Qabil sebagai pemilik ladang pertanian justru datang langsung dengan tanaman sayur dan buah yang sudah layu. Hatinya yang telah dipenuhi amarah dan kedengkian terlanjur tidak percaya dengan perintah sang ayah dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Hadiah kurban dari masing-masing mereka kemudian diletakkan di atas gunung. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirimkan api sebagai petunjuk dan tanda bahwa ia telah menerima kurban dari Qabil dan Habil. Tak lama api tersebut menyambar kurban Habil, menandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih ridho jika Habil yang menikahi Labuda. Melihat itu, amarah Qabil semakin tersulut dan mengancam akan membunuh Habil jika berani menikahi saudara kembarnya. Kendati marah dan takut mendengar ucapan Qabil, Habil justru malah tenang dan menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa, keteguhan hati, dan imanlah yang membuat Habil memilih untuk tidak membalas kejahatan Qabil. Kejadian ini pun diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-27 sampai ke-31 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah ancaman dari Qabil, Habil sempat memperingatkan Qabil tentang azab bagi orang-orang zalim. Hal ini kemudian tertera dalam surah Al-Maidah ayat 29. Peringatan dari Habil sempat membuat Qabil ragu pada awalnya. Namun karena amarah dan hawa nafsu yang menguasainya, Qabil pun tetap membunuh Habil pada akhirnya. Setelah membunuh saudara kandungnya sendiri, Qabil pun merasa menyesal hingga akhirnya ia memilih untuk meninggalkan kedua orang tuanya dan memanggul jasad Habil hingga bertahun-tahun. Bahkan beberapa ulama dalam riwayatnya menyebutkan bahwa Qabil berkeliling memanggul jenazah Habil hingga 100 tahun lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun merawat jasad itu agar tidak busuk dimakan waktu. Bertahun-tahun membawa jenazah adiknya dengan perasaan bingung dan menyesal. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim dua burung gagak yang bertengkar di hadapan Qabil. Salah satu burung gagak itu pun kemudian mati dan burung gagak lainnya menggali tanah untuk mengubur gagak yang sudah mati. Melihat hal itu, Qabil lantas merasa malu dan menyesal atas tindakannya terhadap jenazah saudaranya selama ini. Dan Habil ini pun juga akhirnya menjadi cikal bakal umat muslim dalam menguburkan jenazah. Turunnya larangan membunuh sesama dari kisah Qabil dan Habil. Dari kisah Qabil dan Habil kita dapat mengetahui bahwa hasad dan iri hati
dapat menggelapkan mata manusia dan membawa malapetaka. Berdasarkan kisah mereka pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan firman tentang larangan untuk saling membunuh. Larangan saling membunuh pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32. Sungguh Rasul-Rasul kami telah benar-benar datang kepada mereka dengan membawa di sebuah tempat di antara keluarga dan keturunannya, keturunan Nabi Adam yang begitu banyak. Baringlah seorang lelaki agung, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wajahnya tampak tenang, namun tanda-tanda kelelahan lihat di wajahnya yang sudah menghabiskan 1000 tahun menjalani kehidupan sebagai manusia pertama di bumi. Nabi Adam alaihi salam terbaring sakit dalam beberapa hari, tubuhnya semakin melemah. Usianya kurang lebih 1000 tahun. Menjadi saksi bahwa atas perjalanannya sebagai bapak, seluruh umat manusia menyaksikan keturunannya tumbuh dan berkembang menjadi jumlah yang begitu besar, seperti yang pernah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimanapun besarnya kecintaan Nabi Adam alaihi salam pada anak-anak dan cucu-cucunya, rasa rindu kepada Robnya semakin kuat. Saat hari-hari terakhirnya mendekat, Nabi Adam alaihi salam tahu bahwa tidak lama lagi malaikat maut akan datang menjemputnya pada hari Jumat yang penuh berkah. Ia memanggil putra kesayangannya Syits yang telah dipercayakan sebagai pengganti Habil yang telah wafat bertahun-tahun sebelumnya. Nama Syits yang berarti pemberian dari Allah merupakan tanda dari rahmatnya yang menggantikan rasa sedih yang mendalam akibat kematian Habil di tangan saudaranya Qabil. Kepercayaan dan cinta yang diberikan Nabi Adam alaihi salam kepada Syits begitu mendalam, sehingga semua ilmu dan hikmah yang diterima Nabi Adam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ia wariskan kepada putranya. Di hadapan keluarganya yang berkumpul, Nabi Adam alaihi salam berbicara dengan suara lembut namun penuh wibawa. Wahai anakku Syits, ketahuilah bahwa ajal ayahmu sudah mendekat. Aku telah banyak menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekarang saatnya aku kembali kepadanya. Kaulah yang akan meneruskan tugas ini, memimpin saudara-saudaramu dan keturunanku untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Mata Syits berair, namun ia menahan tangisnya. Sebagai seorang lelaki yang telah dibekali dengan ilmu dan kebijaksanaan, ia tahu bahwa amanah ini sangat berat. Namun ia tidak pernah meragukan bahwa tugas ini adalah kehendak Allah yang harus ia emban dengan penuh tanggung jawab. Ayah, kata Syits perlahan, aku akan melakukan apa yang kau ajarkan. Aku akan membimbing saudara-saudaraku menjaga keturunanmu agar mereka tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam alaihi salam tersenyum lemah mendengar kata-kata putranya. Ingatlah Syits, tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini hanyalah sementara dan apa yang kita miliki hanyalah titipan. Kembalikan segala sesuatu kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat Nabi Adam alaihi salam terus mengalir penuh dengan nasihat bijak, mengajarkan Syits tentang kehidupan, kematian, dan tugas sebagai hamba Allah yang bertakwa. Setiap kata yang diucapkan terukir dalam hati Syits dan seluruh keturunan Nabi Adam yang hadir pada saat itu. Hari itu, ketika mentari Jumat yang cerah menyinari bumi, tubuh Nabi Adam semakin lemah. Siti Hawa, istrinya, duduk di sampingnya dengan penuh kecemasan. Air mata menetes dari matanya saat ia menggenggam tangan suaminya.
yang mulai terasa dingin. Tiba-tiba Nabi Adam alaihi salam teringat akan sesuatu. Kondisi sakitnya, ia berkata kepada anak-anaknya yang berkumpul, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya aku ingin sekali memakan buah dari surga. Pergilah kalian dan carilah buah itu untukku." Anak-anaknya segera bangkit dengan rasa kasih dan hormat yang mendalam pada ayah mereka. Mereka tahu bahwa permintaan ini bukanlah permintaan biasa. Namun sebelum mereka melangkah lebih jauh, perjalanan mereka terhenti oleh kehadiran para malaikat yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Para malaikat itu membawa kain kafan, ramuan, minyak wangi untuk mayat, serta alat-alat seperti kapak dan cangkul. "Wahai anak-anak Nabi Adam alaihi salam," kata salah satu malaikat dengan suara lembut namun penuh wibawa, "apa yang kalian cari?" Dengan hati yang masih dipenuhi harapan, salah satu anak Nabi Adam alaihi salam menjawab, "Bapak kami sedang sakit dan menginginkan buah dari surga." Para malaikat berpandangan sebelum berkata, "Kembalilah kalian, sesungguhnya saat ini telah tiba keputusan kematian bagi bapak kalian." Malaikat maut telah ditugaskan untuk mencabut nyawa Nabi Adam alaihi salam. Perasaan haru, cemas, dan tak percaya seketika menyelimuti hati anak-anak Nabi Adam alaihi salam. Mereka kembali dengan langkah yang berat, membawa kabar dari para malaikat kepada ibunya Siti Hawa. Saat mendengar kabar ini, Siti Hawa menangis dengan penuh harap. Ia berkata kepada suaminya, "Wahai Adam, mintalah penangguhan kepada Allah agar kematianmu ditunda. Aku tidak sanggup kehilanganmu." Namun Nabi Adam alaihi salam hanya tersenyum lembut. "Wahai Hawa, engkau diciptakan setelah aku, dan engkau akan menyusulku. Biarkan aku kembali kepada Robku, sebagaimana perintahnya telah datang." Sesaat kemudian, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa Nabi Adam alaihi salam datang. Malaikat maut mendekat dan dengan lembut mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihi salam. Siti Hawa yang menyaksikan kedatangan para malaikat tak dapat menahan tangis. Namun Nabi Adam alaihi salam tetap tenang. Ia memandang ke arah keluarganya, memberikan senyum terakhir sebelum menutup matanya. Malaikat maut pun melaksanakan tugasnya dengan penuh penghormatan. Nyawa Nabi Adam alaihi salam perlahan-lahan dicabut dari tubuhnya. Namun suasana di sekitar rumah tersebut dipenuhi dengan keheningan yang begitu mendalam. Tidak ada yang mampu berkata apa-apa. Siti Hawa terisak di samping tubuh suaminya yang kini sudah tiada. Sementara anak-anak mereka menundukkan kepala dalam kesedihan yang mendalam. Setelah mencabut nyawa Nabi Adam alaihi salam, para malaikat memandikan jasadnya dengan penuh penghormatan, mengkafani tubuhnya, mengoleskan ramuan minyak wangi, dan menggali kuburnya. Para malaikat kemudian menyolatkan Nabi Adam alaihi salam, menguburkannya dengan penuh kehormatan dan menutup liang lahatnya dengan tanah yang rata. Ketika proses penguburan selesai, salah satu malaikat berdiri dan berkata kepada keturunan Nabi Adam alaihi salam, "Wahai anak-anak Adam, inilah tuntunan bagi kalian dan contoh bagi kalian jika ada di antara kalian yang meninggal dunia. Begitulah caranya kalian harus merawat orang yang telah wafat, sebagaimana kami telah merawat ayah kalian." Kata-kata tersebut menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Sejak saat itu, cara pemakaman yang diajarkan oleh para malaikat kepada keturunan Nabi Adam alaihi salam menjadi tradisi yang terus dijalankan hingga hari ini. Di video selanjutnya, insya Allah ya, saya nggak bisa janji ya, insya Allah kita akan membahas
Nabi Syed alaihi salam sebagai penerus Nabi Adam alaihi salam, yaitu anak Nabi Adam ya Nabi Syed, dan Nabi Syed ini menjadi nabi yang meneruskan Nabi Adam alaihi salam. Insyaallah kita akan bahas sebagai pedoman dari kisah ini adalah surat-surat Al-Quran yang telah saya bacakan di awal video tadi dan di pertengahan video tadi, dan juga di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ubay bin Ka'ab, sahabat umat muslim. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kami mohon agar Anda menonton video ini sampai habis dan agar Anda tidak salah faham dengan yang dimaksudkan video ini. Kisah Nabi Syed alaihi salam adalah sebuah kisah yang inspiratif dan mengandung hikmah dan pelajaran yang mendalam bagi umat manusia. Nabi Syed alaihi salam adalah anak dari Nabi Adam, putra dari Nabi Adam, dan juga Siti Hawa yang ditugaskan untuk meneruskan misi kenabian. Setelah ayahnya wafat, Nabi Syed alaihi salam dikenal sebagai seorang yang cerdas, penuh takwa serta patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah hidupnya menjelaskan dan mencontohkan banyak teladan bagi kita. Nabi Syed alaihi salam lahir setelah kisah pembunuhan pertama di dunia, yaitu pembunuhan abangnya sendiri, Qabil membunuh Habil. Peristiwa pembunuhan anaknya ini sangat mengguncang bagi Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam terjatuh dalam duka mendalam. Habil adalah anak yang soleh. Habil yang dibunuh oleh Qabil ini tadi adalah anak yang soleh dan penuh dengan kebaikan, dan merupakan salah satu harapan Nabi Adam untuk meneruskan misi kenabiannya. Namun takdir Allah berkata lain, dan Habil harus meninggalkan dunia karena rasa iri dan dengki yang menguasai hati Qabil. Selama 1 tahun penuh, Nabi Adam alaihi salam tenggelam dalam kesedihan. Perasaan kehilangan yang begitu mendalam seakan-akan Nabi Adam alaihi salam tidak lagi bisa merasakan kebahagiaan di dunia ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kasih sayangnya tidak membiarkan hambanya berada dalam kesedihan yang terus-menerus. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan kabar gembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada Nabi Adam alaihi salam bahwa akan lahir seorang anak yang sangat cerdas dan bertakwa yang begitu mendalam kepada Allah, yang akan menjadi pengganti Habil, seorang anak yang dipercaya dan akan menjadi nabi setelah dirinya. Anak ini akan menjadi pemimpin yang kuat dan teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam diberi perintah untuk memberi nama anak ini dengan nama Syed, yang dalam bahasa Suryani berarti hamba Allah. Ketika Siti Hawa mengandung Nabi Syed alaihi salam, dia merasakan suatu keajaiban. Tidak seperti kehamilan sebelumnya dan sangat ringan. Dan ketika tiba saatnya melahirkan, proses kelahiran berlangsung dengan mudah, tanpa rasa sakit yang berarti. Kelahiran Nabi Syed alaihi salam menjadi tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Sebuah penghiburan setelah mereka kehilangan Habil. Seiring bertambahnya usia, Nabi Syed alaihi salam tumbuh menjadi seorang pemuda yang berbeda dari saudaranya yang lain. Ia memiliki kecerdasan yang luar biasa, ketakwaan yang mendalam, dan merasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kelebihan-kelebihan inilah, Nabi Syed alaihi salam kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan tugas kenabian dari ayahnya. Ketika Nabi Adam alaihi salam mulai merasakan tanda-tanda ajalnya mulai mendekat,
ia memberikan berbagai wasiat penting kepada Nabi Syeds alaihi salam. Sebagai putra yang paling dapat dipercaya, Nabi Syeds alaihi salam menjadi pewaris dari segala ilmu dan hikmah yang telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihi salam. Di antaranya adalah ilmu tentang ibadah, aturan kehidupan, dan pengetahuan tentang alam semesta. Nabi Adam alaihi salam juga memberikan Nabi Syeds alaihi salam sebuah tali sutra yang istimewa yang diturunkan dari surga. Tali ini mengandung gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan berkuasa di bumi. Di dalam tali tersebut terdapat rahasia besar yang hanya bisa dipahami oleh seorang nabi. Selain itu, Nabi Adam juga mewariskan tabut, sebuah peti yang berisi su'uf atau lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Su'uf ini menurut aturan hidup yang harus dipegang oleh umat manusia. Namun ada satu wasiat khusus yang Nabi Adam berikan kepada Nabi Syeds alaihi salam, yaitu agar ia menyimpan rapat-rapat semua rahasia ini dari saudaranya yang penuh dengki, yaitu Qabil. Qabil yang telah melakukan dosa besar dengan membunuh Habil tidak boleh mengetahui bahwa Nabi Syeds alaihi salam adalah penerus kenabian. Wasiat ini diucapkan oleh Nabi Adam alaihi salam dengan rasa cemas, karena Qabil masih dipenuhi oleh rasa iri dan amarah, dan Nabi Adam alaihi salam takut jika Qabil akan mengulangi perbuatannya yang keji. Nabi Adam alaihi salam juga berpesan agar Nabi Syeds alaihi salam memerangi kejahatan yang dilakukan oleh Qabil dan keturunannya. Ia menegaskan bahwa Allah akan selalu berada di pihak yang benar dan bahwa kebenaran akan selalu mengalahkan kezaliman. Meski Qabil dan pengikutnya tampak kuat, salah satu amanah terpenting yang diterima Nabi Syeds alaihi salam dari ayahnya adalah untuk menjaga Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya kenabian yang kelak akan menjadi sumber kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya ini adalah esensi spiritual yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, dimulai dari Nabi Adam alaihi salam dan kemudian diwariskan kepada anaknya Nabi Syeds alaihi salam sebagai penjaga berikutnya. Dalam percakapan terakhirnya dengan Nabi Syeds alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam mengungkapkan pentingnya tugas ini. Wahai anakku, engkau adalah pewaris amanah yang agung. Cahaya ini yang kau lihat adalah Nur Muhammad. Jagalah ia dengan segenap hatimu, karena dari cahayanya akan lahir Nabi terakhir yang akan membawa risalah untuk seluruh umat manusia. Dialah yang akan membawa kebenaran terakhir. Sebelum hari kiamat, mendengar wasiat dari ayahnya Nabi Adam alaihi salam, Nabi Syeds alaihi salam mendengarkan dengan penuh keimanan dan takwa. Menerima tugas ini selama hidupnya, Nabi Syeds alaihi salam menjaga Nur Muhammad dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa cahaya ini tetap suci dan tidak tersentuh oleh kejahatan. Pada masa Nabi Syeds alaihi salam, manusia masih bisa melihat jin dan setan. Dunia gaib dan dunia nyata begitu berdekatan, seolah-olah tidak ada batas di antara keduanya. Jin seringkali berkeliaran di antara manusia, menggoda dan menakut-nakuti manusia, dan terkadang bahkan menyerang mereka secara fisik. Ketakutan akan dunia gaib begitu besar, hingga umat manusia selalu hidup dalam ketegangan. Nabi Syeds alaihi salam melihat bagaimana kehadiran jin yang bebas berkeliaran mulai mengganggu kesejahteraan umat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan perintah kepadanya untuk memisahkan dunia manusia dari dunia jin,
menciptakan batas antara kedua alam yang selama ini selalu bersinggungan. Inilah misi yang kemudian dikenal sebagai risalah besar Nabi Syedz alaihi salam. Untuk kisah lengkapnya Nabi Syedz alaihi salam akan kita upload di video selanjutnya. Kemungkinan uploadnya agak lama ya, karena channel YouTube kita ini lebih fokus ke dakwah. Untuk kisah Nabi mungkin agak lama ya. Jadi dikarenakan kisah Nabi Adamnya udah habis, saya akhiri videonya. Untuk yang suka dengan videonya silahkan di like, dan jangan lupa ditekan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya serta bagikan ke teman-temannya. Karena apa yang kita sampaikan di kisah Nabi ini berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan dari buku-buku para imam-imam besar. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu subscribe, satu like sangat bermanfaat bagi kami untuk mengembangkan channel dakwah kami. Terima kasih.